Sayyidina Anwar melihat isi surga dan neraka. Sayyidina Anwar telah sampai di hulu sungai Nil, yang berupa rawa-rawa sangat luas bernama Rawa Jambiri Jahiri. Ia sangat kecewa dan merasa telah ditipu oleh malaikat Harut dan malaikat Marut, karena di tempat itu ternyata sama sekali tidak terdapat surga dan neraka. Yang ada di sana hanyalah pemandangan Gunung Kapsi yang berkali-kali menyemburkan api mengerikan. Sayyidina Anwar melihat air yang mengisi rawa-rawa tersebut ternyata bersumber dari mata air di Gunung Kapsi. Maka ia pun melanjutkan perjalanan mendaki gunung tersebut. Di puncak gunung, ia bertemu seorang kakek tua yang mengaku sebagai penguasa surga dan neraka. Kakek tua itu tidak lain adalah malaikat Ajajil, yang sedang menyamar. Ia mengatakan bahwa Sayyidina Anwar yang berhati tulus dalam mematuhi petunjuk kedua gurunya, berhak menerima anugerah Tuhan berupa permata Retna Dumilah. Melalui permata tersebut, Sayyidina Anwar dapat menyaksikan keindahan surga dan kengerian neraka. Si kakek tua lalu mengajarkan berbagai macam ilmu baru kepada Sayyidina Anwar, antara lain ilmu panitisan atau bersatu dengan makhluk lain, ilmu memasuki alam kematian, dan ilmu memutarbalikkan waktu. Setelah selesai, kakek tua itu memerintahkan kepada Sayyidina Anwar untuk bertapa ke Pulau Lakdewa, yang terletak di Samudera Hindia. Sayyidina Anwar pun mohon pamit dan berangkat. Sayyidina Anwar bertapa di Pulau Lakdewa. Sayyidina Anwar telah sampai di Pulau Lakdewa, dan bertapa di puncak sebuah gunung. Ia bertapa dengan cara menatap jalannya matahari. Jika pagi hari wajahnya menghadap ke timur, jika siang hari wajahnya menghadap ke atas, dan jika sore hari wajahnya menghadap ke barat. Kemudian jika malam hari ia berendam di air. Setelah 7 tahun bertapa seperti itu dengan sabar dan tekun, Sayyidina Anwar pun menjadi makhluk halus yang berbadan rohani, tinggal di alam Sunyaruri, yaitu alam para jin. Di alam itu tiada barat, tiada timur, tiada utara, tiada selatan, tiada atas, tiada bawah, terang tanpa siang, gelap tanpa malam. Ruang dan waktu menjadi satu. Sudah musnah semua, tiada nama, dan segalanya berada dalam rengkuhan Tuhan yang Maha Kuasa. Sayyidina Anwar kemudian mendapatkan perintah Tuhan untuk segera berkeluarga, karena keturunan Sayyidina Anwar saja saat ini sudah mencapai zaman Nabi Musa. Sayyidina Anwar patuh dan segera bertapa di dalam gua untuk mendapatkan jodoh yang tepat. Prabu Nur Hadi mencari menantu. Tersebutlah Raja Jin di Pulau Maladewa bernama Prabu Nur Hadi, yang masih keturunan Yan Banujan, leluhur para jin di dunia. Ia memerintah didampingi saudaranya yang bernama Pati Amir. Pada suatu hari, putri tunggal Prabu Nur Hadi yang bernama Dewi Nurini bermimpi didatangi seorang kakek tua yang memberitahu bahwa jodohnya yang bernama Sayyidina Anwar sudah dekat. Kakek tua itu mengabarkan bahwa perkawinan Dewi Nurini dengan Sayyidina Anwar kelak akan menurunkan raja-raja tanah Hindustan dan tanah Jawa. Dewi Nurini menceritakan apa yang dialaminya kepada sang ayah. Prabu Nur Hadi lalu mengutus Pati Amir untuk pergi menyelidiki laki-laki yang digambarkan sang putri dalam mimpinya itu. Pati Amir pun mohon diri dan berangkat. Perjalanan Pati Amir akhirnya sampai di Pulau Lakdewa dan ia menemukan seorang laki-laki di dalam gua, yang tubuhnya bercahaya tapi tidak menyilaukan, seperti sinar bulan purnama. Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa laki-laki itu bernama Sayyidina Anwar seperti yang ia cari, Pati Amir pun mengajaknya pergi ke Pulau Maladewa, untuk bertemu Prabu Nur Hadi dan Dewi Nurini. Sayyidina Anwar menikah dengan Dewi Nurini. Prabu Nur Hadi menerima kedatangan Sayyidina Anwar dan Pati Amir. Dilihatnya sosok Sayyidina Anwar ternyata berwajah tampan, dan tubuhnya bercahaya seperti bulan purnama, membuat hatinya sangat berkenan. Dewi Nurini juga yakin kalau Sayyidina Anwar ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan si kakek tua dalam mimpi. Maka pernikahan di antara mereka pun dilangsungkan di Pulau Maladewa, dan Sayyidina Anwar berganti nama menjadi Sang Hyang Nur Cahya. Singkat cerita, Dewi Nurini telah mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki, yang diberi nama Sang Hyang Nurasa.
Prabu Nur Hadi merasa sudah tiba saatnya untuk mengundurkan diri dari tahta kerajaan Maladewa dan menyerahkannya kepada sang menantu. Maka sejak saat itu, Sang Hyang Nurcahya menjadi pemimpin kerajaan Maladewa, yang namanya kemudian diganti menjadi Kahyangan Pulau Dewa. Sang Hyang Nurrasa meninggalkan Pulau Dewa. Di Kahyangan Pulau Dewa, Sang Hyang Nurcahya dihadap Sang Hyang Nurrasa dan Pati Amir. Yang dibicarakan adalah rencana Sang Hyang Nurcahya untuk mewariskan tahta beserta semua pusaka kepada Sang Hyang Nurrasa yang dianggap telah cukup dewasa. Namun Sang Hyang Nurrasa merasa belum memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab berat ini. Sang Hyang Nurcahya lalu memerintahkan putra tunggalnya itu untuk segera menikah, sehingga memiliki istri yang bisa diajak berunding dalam memutuskan permasalahan. Lagi-lagi Sang Hyang Nurrasa menolak karena masih ingin menambah ilmu dan pengalaman. Apalagi dirinya belum mengetahui siapa wanita yang cocok untuk dijadikan pasangan hidup. Sang Hyang Nurcahya marah dan mengusir Sang Hyang Nurrasa pergi meninggalkan Kahyangan Pulau Dewa. Sepeninggal Sang Hyang Nurrasa, Pati Amir memohon supaya Sang Hyang Nurcahya mengampuni Sang Hyang Nurrasa dan memerintahkannya kembali. Namun Sang Hyang Nurcahya menjelaskan bahwa kemarahannya tadi hanyalah pura-pura untuk mengukur sampai sejauh mana keteguhan hati dan kedalaman ilmu putranya. Sang Hyang Nurcahya lalu memerintahkan Pati Amir untuk mengawasi perjalanan Sang Hyang Nurrasa dari kejauhan. Sang Hyang Nurrasa bertapa di Pulau Dharma. Sang Hyang Nurrasa berkelana sampai tiba di Pulau Dharma dan bertapa di puncak sebuah gunung. Beberapa waktu kemudian datang seorang jin bernama Pati Parwata bersama pasukannya. Pati Parwata marah karena ada orang asing berani bertapa di wilayah kerajaan Pulau Dharma. Mereka pun mengganggu Sang Hyang Nurrasa supaya menghentikan tapa brata tersebut. Sang Hyang Nurrasa bangun dan menghadapi Pati Parwata. Keduanya lalu mengadu kepandaian, yang dilanjutkan dengan pertempuran adu kesaktian. Meskipun seorang diri, namun Sang Hyang Nurrasa mampu menghadapi mereka semua tanpa terdesak sama sekali. Pati Amir yang mengintai dari persembunyian akhirnya muncul dan melerai pertempuran tersebut. Sebelum jatuh korban di antara mereka, kepada Pati Parwata, Pati Amir memperkenalkan Sang Hyang Nurrasa sebagai cucu dari Prabu Nur Hadi. Ternyata Pati Parwata adalah kakak kandung Prabu Nur Hadi dan Pati Amir sendiri. Pati Parwata sangat gembira mengetahui bahwa Sang Hyang Nurrasa ternyata masih anggota keluarganya. Ia pun mengundang Sang Hyang Nurrasa dan Pati Amir untuk berkunjung ke kerajaan Pulau Dharma. Sang Hyang Nurrasa menikah dengan Dewi Rawati. Raja jin di kerajaan Pulau Dharma bernama Prabu Rawangin adalah adik dari Pati Parwata, sehingga terhitung masih saudara Prabu Nur Hadi dan Pati Amir pula. Prabu Rawangin menyambut baik kedatangan Sang Hyang Nurrasa dan langsung merasa suka kepadanya. Maka, Prabu Rawangin pun berniat menjadikan Sang Hyang Nurrasa sebagai menantu, yaitu dijodohkan dengan putrinya yang bernama Dewi Rawati. Prabu Rawangin menceritakan beberapa hari yang lalu Dewi Rawati telah bermimpi mendapat petunjuk bahwa jodohnya sudah dekat, dan merupakan cucu dari Nabi Sis. Tak disangka laki-laki yang dimaksud dalam mimpi tersebut kini sudah hadir, dan masih anggota keluarga sendiri dari pihak ibu. Menanggapi hal ini, Sang Hyang Nurrasa meminta pertimbangan kepada Pati Amir, dan Pati Amir pun menyarankan supaya menerima perjodohan tersebut. Sang Hyang Nurrasa akhirnya bersedia menjadi menantu Prabu Rawangin. Maka diadakanlah upacara pernikahan antara Sang Hyang Nurrasa dengan Dewi Rawati. 7 hari kemudian Sang Hyang Nurrasa mendapat izin memboyong sang istri untuk menetap di Kahyangan Pulau Dewa. Bersambung, Sang Hyang Nurcahya mewariskan Kahyangan Pulau Dewa